Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Politik identitas mulai dimainkan oleh pendukungnya Anies Baswedan. Ini tidak boleh dibiarkan yang model begini. Ini namanya mau merusak persatuan umat Islam. Dan lebih luas lagi bisa merusak persatuan antar umat beragama. Bagaimana mungkin hanya untuk memilih capres dan cawapres kemudian memberikan hukum wajib memilih. Ini yang disebut politik identitas begini ini. Ini hari Minggu kemarin ya, tanggal 28 Januari. Tak ingin dipimpin sosok hasil kecurangan, ratusan ulama Jabar keluarkan fatwa wajib dukung Amin. Ratusan ulama Jawa Barat ini. Wajib siapa? Apa yang disebut dengan wajib? Umat Islam tahu semualah ya. Wajib adalah sesuatu perkara yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Pengertian dasarnya kan begitu. Berarti kalau konteksnya memilih Amin ini wajib, memilih Anies wajib, berarti yang memilih Anies dapat pahala, yang tidak memilih mendapatkan dosa. Begitu apa maksudnya, bagaimana? Milih capres tinggal milih saja, nggak usah pakai bahasa agama, nggak usah bawa-bawa agama. Ini negara Pancasila, bro. Indonesia ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Umat Islamnya saja terdiri dari banyak aliran, banyak faksi, banyak ideologi. Umat Islamnya saja ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Syariat Islam, ada Nahdlatul Wathon dan yang lain-lain. Umat Islamnya doang, belum lagi umat agama yang lain. Loh, kalau modelnya begini, orang yang mengklaim ulama di Jawa Barat menghukumi wajib mendukung Amin, kemudian ulama yang lain di Jawa Barat menghukumi sebaliknya, wajib juga mendukung pasangan yang lain, misalkan Ganjar Pranowo. Sangat mungkin karena tidak terima dengan cara begitu, mereka ikut-ikutan wajib mendukung Prabowo. Berarti atau Ganjar, berarti yang tidak dukung Ganjar dosa. Sama dengan ini, yang tidak dukung Amin dosa. Yang berarti yang tidak mau mendukung Amin pengkhianat. Orang yang dosa-dosa, kelompok orang pendosa di Pilpres ini. Jangan ikuti. Sana juga begitu, ya perang. Itu yang terjadi di Timur Tengah, bro. Karena masing-masing menggunakan dalil agama untuk memilih calon pemimpinnya. Jihad karena wajib pemenangan Amin berarti jihad. Kalau yang tidak berarti musuh ini. Orang-orang yang berdosa harus kita musuh, harus kita lawan. Kan begitu. Lalu dikasih ceramah, hindari politik identitas setiap saat. Semua elemen bangsa menggelorakan, mari kita hindari politik identitas, karena politik identitas itu merusak persatuan, merusak ukhuwah Islamiyah, merusak ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariah. Kok yang pernah dipelopori oleh orang yang katanya ulama. Ini fatwa kalian ini di Jabar, ini merusak persatuan bangsa. Persatuan umat Islam Anda rusak dengan politik identitas. Loh, Anda mengatakan memilih Amin wajib dengan alasan untuk tidak memilih pemimpin yang curang. Loh, orang lain, kelompok lain bisa membuat tafsir yang berbeda sama-sama Aniesnya. Orang lain yang kepentingan politiknya berbeda, yang tidak dukung Anies, melihat fatwa ini bisa membuat fatwa yang berbeda loh. Bisa membuat hukum yang sebaliknya. Dengan dasar dalih yang mereka pahami, mereka tafsirkan sendiri. Misalkan haram memilih Anies karena dulu berbohong di Jakarta. Katanya mau bikin rumah DP 0 rupiah, fatwanya bohong. Kan bisa begitu.
Para milih Anies sekarang dulu sering waktu di Jakarta, DKI Jakarta menggunakan politik identitas yang merusak persatuan bangsa. Kan bisa begitu, boleh kan? Karena Anda juga membuat hukum wajib. Jangan pilih Anies karena Gubernur DKI Jakarta yang syarat dengan kasus kelebihan bayar. Kan begitu. Gimana sih? Katanya ulama, tapi kok nggak tahu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih. Ya namanya memilih pemimpin tentu dengan segudang cara, alasan, argumentasi untuk membenarkan, dan segudang cara juga untuk membuat argumen, membuat dalil untuk melawannya. Makanya hindari politik identitas agar perpecahan bisa kita hindarkan, agar tidak ada klaim-klaim agama sepihak hanya demi kepentingan kekuasaan, kepentingan politik. Lo masa kota Jawa Barat, Bandung kan kota maju, masa memahami yang begini-gini nggak bisa sih. Masa membuat argumentasi untuk memilih calon presiden kalian yang lebih soft, lebih toleran, lebih lembut, lebih humanis, lebih demokratis, yang lebih rahmatan lil alamin, nggak bisa sih. Ya, ini kalau diimbangi dengan cara yang sama, tidak hanya oleh pemilih atau pendukung capres yang lain, oleh pendukung yang sama yang tidak suka dengan Anies, perang, iya, konflik berdarah, bisa begitu kalau dibesar-besarin. Apa mau ingin seperti kayak Suriah apa gimana? Kayak Afghanistan, kayak di Irak. Mau begitu apa Bandung? Kan nggak mau kan? Ya tolong dong, masa 200-an katanya ulama nggak bisa berpikir jernih, bahayanya politik identitas, masa sih? Memang alay kan? Malu saya, malu. Sebagai umat Islam malu saya. Ada pola kampanye, pola memilih calon pemimpin, pola mengejar kekuasaan dengan menjual agama, memperalat agama, memperkosa agama. Ini yang namanya calon pemimpin politik, pasti dicari kebenarannya ya ada, dicari kesalahannya juga banyak. Semuanya, nggak hanya Anies, pasti. Kalau mau semua orang kan manusia kan pasti punya kesalahan. Apa di Bandung tidak pernah ada kampanye deklarasi pemilu damai sih? Apa di Bandung tidak ada kampanye anti politik identitas? Apakah di Bandung tidak pernah ada tausiah Islam rahmatan lil alamin sih? Saya nggak percaya lah, pasti ada. Apakah di Bandung tidak ada yang menyebarkan bagaimana pentingnya Bhinneka Tunggal Ika? Tidak pernah adakah pihak-pihak di sana yang memberikan pengertian bahayanya politik identitas? Apa tidak pernah ada sih? Sehingga kelompok sampai 200 orang yang mengklaim sebagai ulama kemudian tiba-tiba mengembuskan politik identitas separah ini. Bandung loh ya. Malu. Sebagai umat Islam saya malu melihat kayak gitu. Bukan persoalan Anda dukung Anies atau dukung siapa, bukan, tapi cara Anda mendukung itu yang memalukan. Merusak persatuan umat Islam. Merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, berpotensi merusak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.